Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, inna asdaqal hadits kitaballah wa inna khairu haji Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita tetap istiqamah berusaha menegakkan tauhid dan meninggalkan syirik serta menghidupkan sunnah dan meninggalkan perkara-perkara yang menselisihinya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang setia ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin, 4 hari yang lalu kita kaum muslimin merayakan hari raya terbesar umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha, yang sebelumnya didahului dengan pelaksanaan ibadah haji. Dan insya Allah mulai hari ini jamaah haji dari seluruh penjuru dunia berangsur-angsur meninggalkan tanah suci untuk kembali ke negerinya masing-masing, termasuk jamaah haji dari Indonesia. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini kembali ke negerinya masing-masing, mereka dapat kembali dengan selamat dan berkumpul dengan keluarganya. Ma'asyiral hadirin, sebagaimana kita ketahui bahwa puncak dari pelaksanaan ibadah haji yaitu wukuf atau berdiam di padang Arafah. Di padang Arafah, di sana, di tempat yang sama, dengan pakaian yang sama, berbaur, berpadu, bersatu, seluruh umat Islam dari seluruh dunia. Tidak lagi dapat membedakan mana pejabat, mana rakyat, mana pemimpin, mana umat. Semuanya khusyuk, berdoa bermohon kepada Allah untuk mendapatkan rahmat dan keridhaan-Nya. Dan seluruh rangkaian ibadah haji adalah merupakan
ibadah seorang hamba kepada Allah atau yang kita sebut dengan hablum minallah. Kemudian Allah memerintahkan setelahnya yaitu menyembelih binatang kurban. Dan ini adalah bentuk peribadatan hablum minan nas, karena daging daripada binatang kurban tersebut diperintahkan untuk dibagikan kepada fakir dan miskin. Ma'asyiral hadirin, dari pelaksanaan ibadah haji dan kurban tersebut, maka di antara hikmah terpenting yang dapat kita petik adalah tumbuhnya semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, kesetiakawanan, dan juga semangat berbagi untuk sesama. Namun demikian, hikmah-hikmah yang seharusnya dapat kita petik tersebut ternyata belum dapat sepenuhnya terwujud. Hal ini dapat kita saksikan di tengah kaum muslimin masih saja sering terjadi perselisihan pendapat yang berujung pada tebaran kebencian dan permusuhan. Dan juga kita saksikan pada hari ini, di mana saudara-saudara kita di Palestina sedang berjuang untuk mendapatkan kebebasan dari penindasan Zionisme Yahudi. Akan tetapi, kaum muslimin baik secara individu maupun lembaga masih saja berbeda persepsinya. Ada yang mereka mau membantu dengan sepenuhnya, namun tidak sedikit kaum muslimin yang acuh tak acuh saja. Kita mendengar Zionisme Yahudi mendapatkan bantuan persenjataan dari negara-negara barat, namun kita sangat berprihatin karena negara-negara Islam belum mampu memberikan bantuan persenjataan. Yang dapat diberikan hanyalah baru bahan makanan dan kain kafan. Ini sungguh merupakan kenyataan yang sangat memprihatinkan, memalukan dan memilukan, dan menunjukkan betapa lemahnya kaum muslimin saat ini. Di dalam hal ini, seorang ulama dari Yaman, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Mu'allimi Al-Yamani, beliau mengatakan bahwasanya kemunduran, kelemahan, saling meninggalkan, tidak mau saling membantu di antara kaum muslimin adalah disebabkan karena semakin jauhnya kaum muslimin dari pemahaman hakikat Islam yang benar. Wa ara ana dzalika yarji'u ila umurin. Beliau kemudian mengatakan bahwa semuanya itu berpangkal tolak dari perkara-perkara sebagai berikut. Al-awwal ittibasu ma laysa minad-din bima huwa al-awwal ittibasu ma laysa minad-dini bima huwa minhu. Yang pertama ialah tercampur aduknya antara apa yang bukan agama kemudian bercampur dengan perkara-perkara agama. Ma'asyiral hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an melarang kita untuk mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Di mana di dalam surat Al-Baqarah ayat 42 Allah menyatakan wala talbisul haqqo bil batili wa ta'tumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, dan janganlah kalian menyembunyikan perkara-perkara yang hak sedangkan kamu mengetahuinya. Allah memerintahkan kepada kita untuk memurnikan di dalam beribadah kepadanya sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan memurnikan agama. Karena itu ma'asyiral hadirin, maka pokok dari kekuatan kaum muslimin sesungguhnya adalah pada pemurnian di dalam pelaksanaan agama Allah dengan tidak mencampurkan hal-hal yang sesungguhnya bukan merupakan agama. Maka di dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah memberikan jaminan apabila seseorang tidak mencampur adukan keimanan dengan kedoliman, Allah akan memberikan jaminan keamanan dan petunjuk. Sebagaimana Allah menyatakan, "Walladzina amanu lam yalbithu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Yaitu orang-orang yang beriman, yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk kebenaran, akan tapi kemudian mengikuti apa yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya. Di mana Allah nyatakan di dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menselisih Rasul setelah datang kepadanya penjelasan dan mengambil jalan orang-orang selain orang-orang mukmin, maka Allah akan membiarkan ia berada dalam kesesatan yang dikuasainya dan kelak akan diseret ke dalam jahanam. Dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Karena itu, maka hendaklah ditanamkan benar-benar di dalam diri kita bahwasanya adat itu bukan ibadat, budaya itu bukan syariat. Maka selama adat dan budaya itu tidak bertentangan dengan Islam, silakan saja itu diambil dan dilaksanakan. Namun apabila adat dan budaya itu bertentangan dengan syariat Islam, wajib untuk kita tinggalkan. Kemudian Syekh Abdurrahman melanjutkan, "Ats-tsani dhaful yakin bima huwa minaddin." Yang kedua adalah kelemahan keyakinan terhadap perkara-perkara yang telah ditetapkan di dalam agama. Ini adalah juga sebab mengapa kaum muslimin mengalami kelemahan, mengalami kemunduran, yaitu karena lemahnya keyakinan terhadap perkara-perkara yang telah ditetapkan di dalam ajaran Islam. Betapa saat ini kita sering mendengar atau mendapatkan pemberitaan adanya pendapat-pendapat yang menselisihi apa yang telah menjadi jumhur para ulama. Seperti misalnya tentang tidak relevannya hukum waris. Kemudian juga perlu adanya studi kritis pembahasan Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya. Yang semuanya itu adalah berujung kepada ketidakyakinan akan kebenaran apa yang diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal konsekuensi logis sebagai seorang Muslim ketika ia telah mengucapkan 2 kalimat syahadah, ia harus meyakini dengan sedikit pun tanpa keraguan bahwasanya Islam adalah sebuah kebenaran yang absolut. Islam bukanlah kebenaran yang nisbi. Meskipun terkadang barangkali akal pikiran kita belum mampu untuk menjangkaunya, namun bahasa iman dan keyakinan haruslah kita menerimanya dengan sepenuh hatinya, tanpa sedikit pun keraguan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak sedikit pun ragu terhadap kebenaran Islam. Allah juga menyatakan di dalam surat Al-Baqarah, "Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin." Dan al-haq itu datang dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali kalian menjadi orang-orang yang ragu. Karena itu marilah, ma'asyiral hadirin, kita pupuk keyakinan kita jauhkan dari segala macam keraguan-keraguan, dan juga kita jauhkan dari segala sebab yang dapat melemahkan keyakinan kepada Allah, kepada agama yang telah kita yakini kebenarannya. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsah adamu amali bi ahkamiddin, yaitu tidak mengerjakan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Saat ini sangat santer isu tentang Islamofobia, yaitu propaganda dari musuh-musuh Islam, baik yang dari luar Islam maupun dari dalam orang-orang Islam itu sendiri, yaitu menanamkan ketakutan terhadap ajaran Islam. Karena dianggap ajaran Islam ini adalah ajaran yang barbar. Di sana ada hukum potong tangan, di sana ada hukum kisos, di sana ada hukum-hukum yang menurut mereka sangat mengerikan, dan itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Yang perlu kita pahami di dalam memahami hukum-hukum yang Allah turunkan itu ialah bahwa setiap hukum yang Allah tetapkan pasti memberikan hikmah yang luar biasa bagi kita semuanya. Sebagai salah satu contoh misalnya, ditetapkannya hukum kisos, yaitu seorang yang membunuh maka hukumannya adalah dibunuh. Hal ini akan memberikan efek jerah bagi orang-orang yang belum melakukan tindak pembunuhan. Dan itu adalah hukuman dan kifarat bagi orang yang melakukan tindak perbuatan pembunuhan. Efeknya luar biasa. Pada tahun 70-an ketika Saudi dipimpin oleh Raja Faisal, dikritik karena Saudi masih menetapkan hukum qisas, yaitu hukum membunuh bagi orang yang membunuh orang lain. Maka Raja Faisal mengatakan, di negeri kami 1 tahun tidak lebih dari 3 orang yang dihukum mati. Akan tetapi lihat di negeri barat, hampir setiap hari terjadi pembunuhan. Karena apa? Karena orang-orang yang melakukan pembunuhan mereka sama sekali merasa tidak takut. Mereka akan mengatakan, meskipun dihukum, toh di penjara juga diberi makan. Dan ini pula yang terjadi di negeri kita sekarang. Betapa saat ini kita merasa ngeri sekali. Sering kita mendengar adanya pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan dengan cara yang sangat sadis. Seperti mutilasi dan sebagainya. Oleh karena maka hendaknya setidaknya karena di negeri kita belum ditegakkan hukum-hukum Islam. Tegakkan hukum Islam itu di dalam diri kita. Kita tidak melanggar larangan-larangan Allah yang itu mendatangkan hukuman-hukuman yang seharusnya dilakukan. Seperti misalnya kita meninggalkan perbuatan zina. Karena perbuatan zina itu harus dihukum rajam. Kita meninggalkan mencuri. Karena mencuri itu dipotong tangan. Dan seterusnya. Maka apabila kesadaran itu tumbuh di dalam diri kita masing-masing, itu artinya kita telah menegakkan hukum-hukum yang Allah tetapkan. Maka sangat sungguh tidak patut bagi seorang muslim yang Allah telah menetapkan satu ketentuan, maka ia akan memilih ketentuan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahilah itu yang kalian kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Karena itu tanamkan dalam diri kita bahwa hukum-hukum yang Allah dan Rasulnya tetapkan itu adalah hukum yang terbaik daripada hukum-hukum yang ada yang diciptakan dan dibuat oleh manusia. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Walhasil, mudah-mudahan pelaksanaan ibadah haji dan juga pelaksanaan ibadah kurban betul-betul dapat memupuk semangat kebersamaan, persatuan, semangat senasib penanggungan, dan juga semangat berbagi untuk sesama. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Fa ya ibadallah ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Fa'lamu ayyuhal mu'minun anallaha amarakum bi shalawati nabiyhi kama qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.